Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sanita. Saya salah satu mahasiswi dari STIK Bina Bangsa Majene, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas tentang stunting pada anak. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan mendengar apa kata-kata stunting, apa itu stunting. Nah, yang pertama saya di sini akan membahas tentang permasalahan stunting pada saat 2013. Nah, menurut jurnal yang saya dapat, riset kesehatan dasar 2013 mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2%, meningkatnya dari tahun 2010 35,6% dan 2007 36,8%. Nah, artinya bahwa pertumbuhan tidak maksimal diderita oleh sekitar 8,9 juta anak Indonesia atau 1 dari 3 anak Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Myanmar 35%, Vietnam 23%, dan Thailand 16%. Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting. Lebih dari sepertiga anak berusia di bawah 5 tahun di Indonesia tingginya berada di bawah rata-rata. Wow, di sini kita bisa melihat bahwa pada saat 2013 saja Indonesia sudah menduduki peringkat kelima. Bagaimana dengan sekarang? Nah, sekarang sudah pasti teman-teman sudah mendengar isu-isu tentang stunting di Indonesia sudah menduduki peringkat kedua. Nah, yang selanjutnya ada pokok pembahasan yang saya bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian stunting. Yang kedua, penyebab stunting. Yang ketiga, dampak buruk pada stunting. Dan yang terakhir, cara mencegah stunting. Yang pertama adalah pengertian stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masa dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Nah, yang kedua adalah faktor penyebab stunting. Adapun faktor penyebab stunting adalah yang pertama, praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Yang kedua, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau Initial Natal Care, pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Dan yang keempat, kondisi sosial ekonomi yang mencakup sanitasi dan sumber air minum yang tidak memiliki akses yang tidak sesuai berisiko besar terhadap terjadinya stunting. Yang kelima, faktor genetik. Nah, faktor genetik di sini menurut pengetahuan saya, menurut yang saya ketahui yaitu bisa dirubah dari segi pola asuh anak dan pola hidup anak. Jika pola hidup anak mengikuti pola hidup orang tua, nah kemudian orang tuanya mengalami stunting, maka akan berdampak stunting juga kepada anaknya, kecuali orang tuanya dan si anak ini merubah pola hidupnya untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, adapun dampak buruk stunting, yaitu salah satu dampak stunting adalah tidak optimalnya kemampuan kognitif anak yang akan berpengaruh terhadap kehidupannya ke depan. Kemampuan kognitif adalah kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Berkembangnya kemampuan kognitif akan mempermudah anak menguasai pengetahuan umum lebih luas. Hal ini akan menjadikan anak dapat berfungsi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir, cara mencegah stunting. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi,
atau tablet SAT-BC atau FE dan terpantaunya kesehatannya. Yang kedua, ASI eksklusif. Sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI atau MPASI yang cukup jumlah dan pantasnya. Yang ketiga, memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Dan yang keempat, meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Sekian, inilah presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dan saya sementara kurang enak badan atau flu. Jadi jika ada kata-kata saya salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.